Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 2210201047 dari Prodi P5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Baik, yang pertama itu landasan teori. Landasan teori merupakan bagian penting dari penelitian yang memberikan kerangka konseptual. Ini berfungsi untuk menjelaskan konsep dan istilah. Dalam penelitian, penting untuk mendefinisikan istilah-istilah kunci agar pembaca memahami konteks yang digunakan. Misalnya, jika penelitian berfokus pada kesejahteraan mental, peneliti perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, menguraikan teori terkait. Penelitian tidak berdiri sendiri, ia seringkali dibangun di atas teori-teori yang sudah ada. Misalnya, jika penelitian tentang pengaruh stres terhadap kinerja, peneliti dapat merujuk pada teori stres dan teori kinerja yang relevan. Ini membantu memperkuat argumen dan memberikan legitimasi pada pendekatan yang digunakan. Meninjau penelitian sebelumnya. Mengkaji literatur yang ada sangat penting untuk menemukan gap atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini membantu peneliti untuk menunjukkan kontribusi penelitian yang baru dan relevan. Misalnya, jika penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang dampak metode pembelajaran tertentu, penelitian baru bisa mencoba menjelaskan perbedaan tersebut. Kedua, ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah representasi visual atau deskriptif yang menunjukkan hubungan antara variabel dan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk membantu peneliti merumuskan dan memahami masalah yang akan diteliti. Elemen-elemen penting dalam kerangka berpikir meliputi: yang pertama, variabel independen; kedua, variabel dependen; yang ketiga, hubungan antar variabel. Berikutnya, pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis adalah langkah kritis dalam penelitian yang membantu mengarahkan fokus analisis. Hipotesis perlu dirumuskan dengan jelas agar dapat diuji secara empiris. Ada dua tipe utama hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau HO, pertanyaan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel. Kedua, hipotesis alternatif, pertanyaan yang menyatakan ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Dalam contoh yang sama, H1 bisa dinyatakan sebagai ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis alternatif ini akan diuji melalui analisis data. Hipotesis yang baik harus spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti juga perlu menetapkan kriteria pengujian untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Dengan memahami dan merumuskan ketiga elemen ini, peneliti dapat mengembangkan studi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.